Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk PNS di Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga selalu dilimpahi rahmat sehat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai tentang bagaimana cara mengisi aplikasi kinerja, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya M. Sabari, analis pengembangan SDM di BKP SDM Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi e-kinerja ini akan mulai diterapkan pada 1 Februari. Jadi diharapkan seluruh PNS di Kabupaten Musi Banyuasin mulai menggunakan aplikasi ini dalam melaporkan kegiatan harian yang nantinya akan digabungkan atau dikawinkan dengan aplikasi e-absen yang hasil akhir dari integrasi antara e-absen dan e-kinerja adalah nanti akan menghasilkan besaran tukin atau TPP, yang biasa kita sebut TPP, maaf. Jadi nanti besaran TPP tidak lagi flat seperti selama ini. Selama ini kan besaran TPP hanya berdasarkan kehadiran, sedangkan mulai 1 Februari besaran TPP akan dipengaruhi oleh capaian kinerja kita. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari pelaporan kinerja Bapak Ibu yang ada di aplikasi e-kinerja dan digabungkan dengan tingkat kehadiran Bapak Ibu yang ada di e-absen. Baiklah, saya akan langsung memulai saja. Jadi untuk mengisi aplikasi e-kinerja, sebelum mulai mengisi, Bapak Ibu di sini saya menyiapkan file Excel sebagai alat bantu untuk membuat rencana SKP sebelum Bapak Ibu sekalian menginputnya dalam aplikasi e-kinerja. Jadi Bapak Ibu mungkin bagi yang sudah menyusun atau sudah berkonsultasi ke BKP SDM sudah tahu bahwa untuk SKP kita yang baru sesuai PP 30 tahun 2019 atau Permen 48 tahun 2021, saat ini SKP kita dibagi dua. Jadi untuk yang memiliki Renstra, itu kepala dinas, kepala badan, kepala puskesmas, camat, maka format SKP-nya akan berbeda. Ini seperti yang sedang kita buka. Ini berbeda, jadi sedangkan untuk selain itu mulai dari sekretaris, kabid, kasubid, staf, jabatan fungsional, maka formatnya akan mengikuti format ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang format SKP bagi JPT. Jadi untuk JPT isinya sangat sederhana. Isinya hanya rencana kinerja, indikator individu, dan target. Rencana kinerja, indikator individu, dan target ini dapatnya dari mana? Dari perjanjian kinerja Bapak Ibu atau perjanjian kinerja kepala dinas, perjanjian kinerja kepala badan, perjanjian kinerja camat, perjanjian kinerja kepala puskesmas. Jadi dilihat saja dari situ langsung dikopikan saja dengan asumsi perjanjian kinerjanya benar. Jadi yang pasti untuk rencana kinerja tidak boleh lagi bahasa proses. Jadi menyampaikan, menyusun, melaporkan tidak boleh lagi. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat hasil. Ini biasanya di perjanjian kinerja sudah seperti itu, sudah menggunakan kalimat capaian atau kalimat hasil. Indikator individu ini adalah alat ukurnya. Jadi alat ukur apakah rencana kinerja ini sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak, berhasil atau tidak. Maka indikator kinerja individu ini adalah alat ukurnya. Sedangkan target adalah besarannya, besaran alat ukurnya. Jadi kalau indikator kinerja individu ini alat ukurnya apa, targetnya itu akan mengukur hasilnya berapa. Ya, Bapak Ibu. Ini biasanya di perjanjian kinerja ada. Kalau di perjanjian kinerja ada beberapa kinerja yang belum masuk di situ, boleh ditambahkan. Bisa melihat dari Renstra, bisa melihat dari program, itu biasanya boleh dimasukkan. Karena dalam beberapa perjanjian kinerja ada yang masuk dalam program tapi tidak masuk dalam perjanjian kinerja. Itu boleh dimasukkan dalam perjanjian kinerja dan nanti akan dimasukkan dalam SKP kita yang baru. Untuk kolom kelima, kolom aspek ini sebenarnya secara aturan tidak ada. Tapi nanti di aplikasi kita ini ada. Nah, ini gimana mengatasinya? Itu untuk JPT buat saja semuanya kuantitas. Jadi kalau untuk
jabatan yang lain itu ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, maka untuk GPT hanya kuantitas saja. Sedangkan untuk kondisi ini adalah cara mengukur targetnya. Jadi seperti ini, contoh. Jika targetnya misalnya 96, jika realisasinya semakin besar semakin bagus, maka kondisinya disebut kondisi normal. Untuk kondisi-kondisi target yang apabila realisasinya lebih besar dari target, maka itu lebih bagus, itu disebut kondisi normal. Sedangkan apabila kondisi realisasi lebih kecil dari target, itu disebut bagus, itu harus disebut kondisi khusus. Contoh ini, persentase kasus pelanggaran disiplin. Di sini kan 0,72. Jadi kasus pelanggaran disiplin, sekedar untuk Bapak Ibu ketahui, apabila semakin kecil itu semakin bagus. Maka di sini targetnya disebut target khusus. Jika sudah membuat semua ini, nanti gampang saja. Ini tinggal dibuka aplikasi kinerja, nanti akan kita buka bersama dan tinggal di copy pastekan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan form bantu untuk jabatan administrator dan fungsional. Jabatan administrator itu apa saja? Mulai dari sekretaris, kepala bidang, kabak, kasubag, yang staf. Tapi kalau kasubag yang sudah kemarin terkena penyederhanaan birokrasi, maka beliau disebut jabatan fungsional. Atau misalnya jabatan fungsional itu untuk guru, terus untuk penyuluh, itu jabatan fungsional. Formulirnya sama seperti ini, sama persis. Kolom nomor 2 ini dapatnya dari mana? Kolom nomor 2 ini dapatnya dari SKP atasan kita. Ini kan adalah contoh punya Kabid. Maka rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi adalah rencana kinerjanya kepala dinas. Dalam hal ini ada di kolom 2-nya punya GPT. Itu tinggal kita salin saja ke sini. Sedangkan kolom 3, 5, dan 6 ini biasanya ada juga di perjanjian kinerja Bapak Ibu. Nanti silahkan dilihat perjanjian kinerjanya ini. Apabila bahasanya sudah bahasa hasil, bukan lagi bahasa aktivitas. Contoh bahasa aktivitas itu apa? Menyusun, itu tidak boleh lagi. Menyusun, menyelesaikan, mengetik, melaporkan, tidak boleh lagi. Sedangkan apabila bahasanya sudah terlaksananya, terrealisasinya, atau laporan bla 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 siap dilaporkan, maka itu sudah benar. Nanti tinggal disalin saja ke rencana SKP ini. Jadi nanti kolom 3, 5, dan 6 ini ada di perjanjian kinerja. Apabila ada pekerjaan yang akan kita kerjakan tapi belum ada di perjanjian kinerja, boleh ditambahkan. Jadi di bawahnya nanti silakan Bapak Ibu ditambahkan, disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai tupoksi ya, tapi jangan misalnya ada si A adalah staf di sekretariat, tapi diperbantukan di misalnya di pengadaan, maka SKP-nya harus SKP sekretariat. Apakah beliau boleh mengerjakan pekerjaan yang di pengadaan? Boleh, nanti sifatnya direktif, tapi dominasi pekerjaannya atau dominannya harus yang ada di sekretariat. Jadi sekarang SKP kita itu berbasis jabatan. Jadi jangan misalnya karena dia kasihan nggak ada yang bantu. Boleh kita membantu, boleh. Asal pekerjaan kita selesai terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pastikan itu dalam membuat rencana kinerja, itu harus sesuai tupoksi dan yang akan kita kerjakan. Apabila kita mungkin pekerjaan kita sudah selesai, membantu rekan lain itu sangat boleh. Jadi untuk misalnya rekan lain sedang ada deadline tugas, sedangkan kita lagi santai, boleh kita bantu. Apakah itu boleh dilaporkan di kinerja? Boleh, di aktivitas boleh dilaporkan, tapi nanti di situ ada kolom keterkaitan dengan rencana aksi, jangan diklik atau tidak terkait. Kita bekerja tetapi tidak terkait dengan pekerjaan kita. Itu boleh dilaporkan seperti itu. Terus untuk aspek ini ada 4, aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Untuk jabatan administrator dan fungsional, aspek ini boleh ditambahkan semua, 4. Atau boleh 1, kalau 1 yang wajib ada adalah kuantitas. Jadi kuantitas itu harus ada, boleh 2, boleh. Jadi kuantitas dengan kualitas, misal kuantitas dengan waktu, misalnya boleh, silakan.
Tapi kalau misalnya kualitas dengan waktu jangan. Yang harus ada itu adalah kuantitas. Biaya ini berbeda dengan anggaran Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memegang anggaran, jangan dimasukkan di sini. Tapi misalnya biaya ini yang gampang terukur, misalnya membeli meja, kita biayanya 5 juta. Memang walaupun di anggaran 5 juta, tapi itu yang kira-kira bakal tercapai atau yang kemungkinan biaya itu realisasi dengan target itu kemungkinan besar sama. Maka silakan Bapak Ibu cantumkan. Tapi kalau anggaran usahakan jangan. Sebenarnya boleh, tapi saya menyarankan jangan karena itu akan mengurangi nilai Bapak Ibu jika nanti tidak tercapai. Untuk kemudian kondisi ini sama, itu nanti sama dengan yang di kolom JPT tadi, bahwa untuk normal itu adalah kondisi di mana semakin besar semakin bagus, artinya realisasi lebih besar dari target semakin bagus. Sedangkan untuk kondisi khusus, jika realisasi lebih kecil dari target itu semakin bagus. Nah, yang akan sedikit membingungkan ini kolom 8, metode cascading. Metode cascading itu apa? Metode cascading itu ada 5 metode. Jadi metode aspek atau berbasis aspek, berbasis wilayah, berbasis beban target kuantitatif, berbasis layanan output antara. Jadi ini apa? Bapak Ibu tidak usah pusing. Kalau yang contoh, kalau pekerjaan Bapak Ibu mengintervensi salah satu aspek punya atasan. Misal seperti ini, atasan Bapak Ibu punya 5 aspek. Dari 5 aspek itu dibagi ke 5 anak buahnya. Maka metode cascading-nya silahkan Bapak Ibu isi aspek. Itu. Kalau metode wilayah, ini contohnya kalau di Kabupaten Musi Banyuasin itu ada UPT. Misalnya kepala dinas targetnya di beberapa kecamatan itu dibagi ke UPT-UPT-nya. Misalnya dari seluruh MUBA misal ada 10 kecamatan, dibagi satu kecamatan oleh UPT kecamatan A, satu kecamatan oleh kecamatan B. Jadi nanti target 10 kecamatan itu akan terbagi habis oleh 10 UPT-nya. Maka itu metode cascading berbasis wilayah. Sedangkan kalau berbasis target kuantitatif seperti apa? Berbasis kuantitatif itu misalnya kalau di BKPSDM SKP Bapak Ibu itu seluruh Musi Banyuasin sekitar 7.000 PNS itu nanti akan kami evaluasi dan kami laporkan ke Elapkin. Nah, jadi layanannya itu apa? Jadi maksud saya target kuantitatifnya itu apa? Jadi target kuantitatifnya itu misalnya dari 7.000 tadi dibagi oleh 2 subit. Jadi satu subit itu mengerjakan 4.000, satu subit itu mengerjakan 3.000. Kalau di kami 3.000 sekian karena satu subit itu mengerjakan khusus tenaga pendidik dan guru dan pokoknya yang ada di Diknas, sedangkan yang satu lagi semua yang selain tenaga pendidikan. Jadi targetnya Kabid yang 7.000 tadi dibagi kepada 2 anak buahnya atau 2 kasubitnya. Maka itu disebut beban target kuantitatif. Sedangkan kalau layanan apa? Layanan itu sebagian besar kita sebagai PNS ini adalah nanti mungkin Bapak Ibu akan mengisinya metode cascading berbasis wilayah. Metode cascading berbasis wilayah ini seperti contoh kalau di BKPSDM itu hampir sebagian besar adalah sifatnya pelayanan. Nah itu boleh, itu berbasis layanan. Terus nanti bidan, di rumah sakit, guru itu boleh. Jadi nanti silakan kalau mau diisi cascadingnya berbasis layanan. Sedangkan kalau berbasis antara itu apa? Berbasis antara itu misalnya begini. Dari contohnya kalau di kami Kasubit evaluasi kinerja 1 itu menginput 3.000 tadi yang untuk guru, sedangkan stafnya ada 2. Jadi yang satu mengumpulkan seluruh SKB Bapak Ibu dan melakukan evaluasi atau merekapnya, sedangkan staf yang satunya lagi melaporkan ke Elapkin. Jadi gini, targetnya subit tadi adalah mengumpulkan SKP dan melaporkan. Jadi yang mengumpulkan itu staf sendiri, yang melaporkan staf sendiri. Maka itu output antara. Jadi 2 tugas tadi dibagi oleh 2 anak buahnya.
Oke, seperti itu kira-kira. Setelah Bapak Ibu nanti mengisi form bantu ini, silakan Bapak Ibu login ke aplikasi e-kinerja. Itu bisa dilihat diakses melalui ekinerja.mubakap.go.id. Untuk usernya, username-nya itu menggunakan NIP Bapak Ibu sekalian. Passwordnya 5 digit terakhir NIP, misalnya 5 digit terakhir NIP itu 5 digit terakhir dari belakang. Misalnya belakangnya 77001, maka itu adalah passwordnya. Setelah itu silahkan login. Ya Bapak Ibu sekalian, setelah login, hal yang pertama dilakukan adalah membuka profil. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mengupdate profil yang ada di aplikasi e-kinerja. Ini mohon maaf sinyalnya agak kurang bersahabat. Jadi ini ada yang kami buka adalah contoh kepala bidang. Nah, nanti silakan membuka profil. Nah, di situ silakan diupdate datanya. Misalnya nomor teleponnya berapa, pokoknya yang belum ada silakan diisi atau bisa menambahkan foto, silakan. Apabila sudah, usahakan kalau memang mau aman passwordnya diganti. Jadi dari sini, dari klik nama yang di pojok kanan atas, ubah password, di situ passwordnya silakan diganti. Kemudian selanjutnya adalah mengisi rencana kinerja. Jadi silakan Bapak Ibu memilih menu rencana kinerja yang ada di kiri atas. Nah, yang harus diperhatikan nanti Bapak Ibu ini sudah dibuat SKP. Jadi nanti silakan Bapak Ibu klik di sini tambah SKP apabila Bapak Ibu belum membuat SKP. Pertama pastikan Bapak Ibu bisa login dulu ya. Nanti di periode awal mungkin kita belum menambahkan SKP dulu. Jadi kita serentak memastikan bisa login dan data ini benar dulu. Ya, data pegawai, data kita, data pejabat penilai kita, data atasan pejabat penilai. Jika semua ini sudah benar, boleh silahkan membuat SKP. Caranya gimana? Jadi setelah tadi kita klik tambah SKP, silahkan simpan. Ya, jadi di sini kita sudah menyimpan atau membuat form untuk SKP 2022. Baru membuat, jadi belum diisi. Cara mengisinya gimana? Cara mengisinya di kolom tambahkan data. Nah, relasi kinerja atasan langsung ini dari mana? Maka di sini adalah konsep kenapa saat kita mengisi SKP, atasan kita harus membuat terlebih dahulu. Karena nanti menunya atau rencana kinerja atasan kita akan langsung ada di sini. Jadi ini kebetulan punya kepala dinasnya sudah buat. Maaf, tapi belum divalidasi ya. Sebentar. Oke. Jadi walaupun kepala dinasnya sudah buat, tapi jika belum divalidasi maka menu itu tidak akan muncul. Jadi jadi tahapan pertama nanti semua JPT harus membuat rencana kinerjanya terlebih dahulu dan nanti setelah itu akan divalidasi oleh Sekda. Setelah divalidasi baru nanti staf di bawahnya bisa buat. Contoh di sini tadi setelah divalidasi maka di sini akan muncul menu meningkatnya kualitas kinerja karena kebetulan tadi yang terkait adalah ini. Ya, oke, ini kita klik. IKI atasan langsungnya kita berkaitan dengan IKI yang mana? Silahkan dipilih dengan salah satu dengan yang sesuai dengan rencana kinerja kita. Karena kita tadi yang akan kita isi adalah capaian kinerja. Capaian kinerja, rencana kinerjanya kita copy saja dari yang sudah kita buat tadi. Jadi ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Untuk metode cascadingnya kebetulan tadi adalah pendekatan layanan,
aspeknya kuantitas, kondisinya normal, uraiannya ini ngambil dari sini, ngambil dari kolom 5. Oke, ngambil dari kolom 5. Targetnya juga ngambil dari SKP yang sudah kita buat tadi, satu dokumen. Nah, itulah gunanya kenapa kita membuat form bantu tadi, satuannya dokumen. Karena ini tadi aspeknya yang akan kita masukkan ada 3, ya. Kalau misalnya ada 1 itu saja 1, tapi kalau misalnya ada lebih dari 1, kebetulan di sini tadi ada 3, silakan tambah iki di sini. Oke, karena tadi ada 3, tadi kuantitas, satunya kualitas, isinya ini, persentase ini 90%. Silakan, kalau sudah buat ini silakan tinggal copy paste saja. Maka kami sangat menyarankan sebelum mengisi kinerja ini membuat atau mengisi form bantu ini tadi. Jadi nanti supaya Bapak Ibu tidak kebingungan. Misalnya Bapak Ibu sudah mengisi itu, di sini kita tinggal copy paste saja. Oke. Nah, cara mengisi, maaf saya mengingatkan tadi lupa, untuk aspek ini usahakan kalau misalnya ini kan contoh ini satu dokumen, berarti akhir tahun baru bisa disusun. Sedangkan persentase ini 90%, berarti akhir tahun baru bisa ketahuan. Maka harus salah satu aspek usahakan yang bisa dibagi per bulan. Misalnya ini penyelenggaraan waktu pelayanan, ini 12 bulan. Jadi nanti akan berkaitan kemana? Akan berkaitan dengan SKP bulanan kita. Jadi kalau yang SIP ini diselesaikan di akhir tahun, maka ini hanya akan ada di SKP bulanan di bulan 12, 2 ini. Karena ini baru akan keluar di bulan 12. Itulah kenapa usahakan membuat aspek yang bisa dibagi atau dimasukkan ke dalam SKP bulanan seperti contoh ini. Setelah ini selesai, simpan. Oke. Nanti semuanya seperti itu sampai selesai. Sampai selesai ya. Sampai semua ini tadi tercopy ke sini. Sampai tercopy ke aplikasi e-kinerja. Setelah itu semua tercopy ke aplikasi e-kinerja, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menyampaikan kepada atasan agar SKP kita divalidasi, ya. Jadi nanti menyampaikan, Pak atau Ibu, rencana SKP saya sudah saya buat, nanti tolong divalidasi. Validasinya itu silakan atasannya login ke akunnya, membuka menu penilaian kinerja, di situ pilih penetapan rencana kinerja. Oke, pilih bawahannya. Di sini tadi kepala bidang. Nah, tinggal divalidasi saja. Apabila ada yang tidak sesuai, misalnya dia menargetkan 90%. Menurut atasannya harusnya dia bisa menargetkan 95%. Maka boleh diubah di sini. Atasannya bisa mengubahnya. Misalnya jadi 95% di sini. Boleh, silahkan. Ya. Boleh. Jadi nanti boleh setelah di-update silahkan divalidasi. Oke. Setelah divalidasi sampai sini rencana kinerja kita sudah selesai. Begitu sudah divalidasi oleh atasan. Di sini keterangannya rencana kinerja telah divalidasi. Apakah sampai sini selesai? Belum. Setelah rencana kinerja kita divalidasi, maka kita harus membuat rencana aksi. Rencana aksi itu apa? Rencana aksi itu membagi pekerjaan kita yang sifatnya tahunan menjadi bisa dibagi per bulan atau per triwulan. Ya, apabila target itu memang hanya bisa di satu bulan, boleh silakan. Tapi usahakan, makanya saya tadi menyarankan ada aspek yang memang bisa dibagi bulanan. Atau misalnya kalau misalnya dia jumlah dokumen itu targetnya tadi jumlah dokumen 1.400 misalnya. Nanti 1.400 itu dibagi saja per bulan berapa. Caranya bagaimana? Caranya kita memilih rencana kinerja. Oke. Memilih rencana kinerja, IKI-nya yang mana. Setelah diisi, tambahkan rencana aksinya.
Kalau memang itu tidak bisa dibagi per bulan atau kesusahan dalam menentukan kalimat rencana aksinya, buat saja sama dengan rencana kinerja. Jadi misalnya terlaksananya pemberian penghargaan SLKS. Tidak masalah, karena ini sebenarnya adalah pemecahan. Ya, oke, kita simpan. Tapi kalau misalnya ada lebih dari satu tadi silakan ditambahkan. Nah, di sini adalah indikator untuk rencana aksinya. Indikator untuk rencana aksinya, kalau memang Bapak Ibu agak kesusahan, samakan saja dengan indikator rencana kinerjanya. Jadi ini, misalnya memang tidak akan dibagi. Silakan ditambahkan di sini. Ditambah indikator, ditambahkan di sini. Nah, ini kenapa kalau yang tidak ada yang sifatnya bisa dibagi per bulan. Contoh kita targetnya adalah satu dokumen. Begitu kita targetkan di Januari, selesai di Januari, maka kita tidak boleh lagi mengisi di bulan lain. Oke? Tidak boleh lagi mengisi di bulan lain. Di sini ada sisa 0 dokumen. Sisa 0 dokumen ini berarti kita tidak bisa mengisi target ini di bulan lain. Maka sifatnya kalau yang target itu tahunan, biasanya kita letakkan di akhir, di Desember. Oke, sampai sini sudah. Kemudian kita tambahkan lagi, kebetulan sinyalnya susah, iki yang lain, persentase jumlah usulan. Oke, rencana aksinya kalau memang susahan samakan saja dengan ini, dengan rencana kinerjanya. Oke, simpan. Apakah rencana aksi ini boleh lebih dari satu? Boleh. Contoh rencana aksi yang lebih dari satu, misalnya kita targetnya 3 dokumen. Maka di sini boleh rencana aksi satunya mengumpulkan laporan pengumpulan, kedua laporan penginputan data, pengentrian, atau satunya lagi misalnya 3 laporan tadi kan, satunya laporan mengumpulkan, satunya laporan pengentrian, yang satunya laporan akhir. Maka boleh di sini nomor satunya mengumpulkan, nomor 2 terlaksananya pengentrian data, nomor 3 selesainya pelaporan akhir. Boleh, silakan. Tapi kalau misalnya hanya ada satu saja. Setelah ini diisi, silakan simpan. Kita isi lagi indikator rencana aksi. Indikator rencana aksi kalau memang susah, ambil saja sama dengan indikator rencana kinerja. Oke. Karena sifatnya persentase, jadi tidak mungkin kalau di triwulan 1, ini kan per triwulan atau per 3 bulan. Jadi tidak mungkin triwulan 1 10% kan tidak mungkin. Biasanya kalau sifatnya persentase juga didapatnya di akhir. Ditargetkannya selesai di akhir di bulan Desember. Oke. Kita tambahkan satu lagi karena tadi kan kebetulan ada 3 ikinya. Nah, itulah kenapa apakah rencana kinerja itu harus banyak? Tidak harus, karena semakin banyak sebenarnya semakin banyak semakin bagus, karena semakin detail kita mendeskripsikan pekerjaan kita. Tapi nanti usahakan kalau memang pekerjaan itu yang bisa diambil garis besarnya saja, ambil garis besarnya saja, tidak usah terlalu rinci. Karena itu semakin banyak rencana kinerja kita, maka semakin banyak yang harus kita isi di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh nanti yang akan bisa kita bagi per bulan. Jadi nanti di sini 3 bulan, di sini 3 bulan, masih sisa 6 bulan lagi kan, kita bagi lagi 3 bulan, 3 bulan. Nah, di sini tinggal dicentang, semuanya dicentang dari Januari sampai Desember kita centang. Sudah kita centang, baru kita simpan. Oke, jadi di sini rencana aksi kita sudah selesai. Jadi melapor lagi ke atasan, Pak, rencana aksi saya sudah selesai.
Jadi nanti atasannya silakan membuka di penilaian kinerja, di penetapan rencana aksi, silakan nanti rencana aksinya divalidasi. Oke, sampai sini selesai kita membuat rencana. Setelah ini selesai, Bapak Ibu kan nanti diharuskan setiap hari itu melaporkan aktivitas. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan hari itu harus dilaporkan melalui kinerja. Ini boleh, apakah pekerjaan hari ini boleh dilaporkan besok? Boleh. Jadi maksimal itu 3 hari. Nanti tergantung bagaimana hasil koordinasi pejabat kita di BKBSDM. Tetapi kalau kemarin settingannya ini bisa sampai 3 hari. Jadi misalnya karena ini untuk mengantisipasi misalnya hari ini di tempat Bapak Ibu bekerja jaringan internetnya gangguan atau mati lampu, maka boleh pekerjaan yang dilakukan kemarin boleh di-input hari berikutnya maksimal sampai +3. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah mengisi rencana kinerja, sudah mengisi rencana aksi, baru Bapak Ibu bisa mengisi aktivitas harian. Nah, ini adalah yang diharapkan. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa melaporkan apa saja yang dilakukan setiap hari. Inilah yang akan dihitung dalam penentuan besaran TPP. Jadi nanti selain dari absen, misalnya absennya sudah sesuai standar waktu kerja, masuk jam kerja sesuai waktu standar waktu kerja, dan pulang sesuai standar waktu kerja. Nanti itu hanya diambil 40%-nya, sedangkan 60%-nya dari kinerja ini. Jadi aktivitasnya apa? Aktivitas ini ada kamusnya, jadi sudah terisi, tinggal diklik saja mengikuti rapat misalnya. Nanti dia ada menu, tanggalnya dulu diisi terlebih dahulu. Misalnya kita mengisi yang hari Jumat kemarin, bisa silakan. Kita mengikuti apel pagi misal. Pagi-pagi kan semuanya apel dulu kita. Catatan boleh misalnya menjadi pemimpin apel. Oke. Apakah ini terkait dengan rencana aksi? Karena tidak terkait, maka jangan dicentang. Karena di SKP kita tidak ada yang berhubungan dengan apel pagi. Maka jangan dicentang. Oke. Inilah aktivitasnya, satu kegiatan. Boleh, misalnya membuat laporan bahasanya. Nanti kita contohkan yang membuat laporan. Misalnya kita apel pagi, kita mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 8.00. Oke. Udah kita simpan. Ya, mengingat lagi satu kegiatan. Kita tambah lagi di sini di tanda plus di sebelah kanan atas. Oke, aktivitas selanjutnya menyusun laporan, misalnya menyusun laporan. Nah, menyusun laporan misalnya. Oke. Catatan tidak ada. Apakah terkait dengan rencana aksi kita? Misalnya terkait, boleh silakan diklik rencana aksi. Laporan tadi berkaitan dengan mana? Misalnya kalau terkait dengan pemberian penghargaan tadi, silakan diklik. Oke, silakan diklik rencana aksinya. Indikatornya. Nah, outputnya apa? Misalnya satu dokumen dimulai dari jam setelah kita apel tadi, anggaplah kita tadi selesai apel jam 8, kita isi ngopi sebentar, jam 8.15 baru kita membuat laporan. Selesai jam berapa? Selesai sampai istirahat siang, misalnya sampai jam 12. Oke, silakan disimpan. Oh maaf, targetnya belum ini. Karena internetnya lambat, jadi drop down-nya tanggalnya belum terisi, maaf.
tanggal belum terisi, tadi sudah tuh kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Anggaplah kita sudah sehari penuh mengisi kegiatan kita sehari penuh sampai kita pulang. Nanti lapor lagi ke atasan. Tidak harus tiap hari, misalnya 3 hari sekali, boleh silahkan melapor ke atasan. Pak, saya sudah menginput aktivitas harian. Nanti silahkan di evaluasi. Apakah ini setiap bulan boleh? Jadi sebulan sekali juga boleh. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal membuka penilaian kinerja, membuka penilaian aktivitas, dan diklik saja misalnya, oh ya benar tanggal ini dia menyusun laporan bulanan, jam sekian, tanggal sekian, dan mengikuti apel pagi, boleh dicek. Oke, setelah dia dicek, nah nanti di punya Bapak ini akan berubah, artinya Bapak Ibu ini akan berubah setelah divalidasi, maka menjadi tanda centang. Yang akan digunakan sebagai laporan bulanan kita itu melihatnya dari mana? Melihatnya dari laporan aktivitas. Oke, pilih bulannya, nanti dicetak. Oke, nanti ini adalah laporan aktivitas Bapak Ibu selama 1 bulan. Oke, jadi nanti di sini nilai capaian aktivitas ini usahakan di akhir bulan ini mencapai 100% karena ini akan berkaitan dengan TPP Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai situ maka setiap bulan dan setiap hari akan berulang seperti itu. Maka silakan Bapak Ibu harus disiplin dalam mengisi aplikasi kinerja ini supaya kami pun dari BKPSDM dapat memantau kinerja Bapak Ibu dan atasan bisa memantau kinerja Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak tidak harus mencari-cari apa yang dikerjakan dia selama ini, apa dikerjakan si B selama ini. Dari jam sekian sampai sekian si A di mana, dari sekian sampai jam sekian si B di mana. Kami real time bisa memantaunya Bapak Ibu. Jadi harapan kami nanti semua PNS yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin bisa mengimplementasikan kinerja ini sebagai laporan aktivitas harian. Mungkin itu saja dari saya. Ini sifatnya mungkin masih awal Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan seiring berjalan waktu aplikasi ini akan mengalami pengembangan dan saya akan khususnya dari BKPSDM akan menyampaikan apabila ada perubahan-perubahan regulasi atau perubahan-perubahan menu atau perubahan-perubahan tata cara pengisian aplikasi ini. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.